video berikut ini. Selamat menyaksikan. Mengenal padi. Para petani sebelum menanam padi di sawah, sebelumnya mengolah tanahnya agar tanahnya gembur. Lalu dialiri air sampai semua tanah terendam. Bibit padi yang sudah tumbuh daun hijaunya kemudian dipindahkan ke sawah. Para petani terus merawat padi, mulai dari membersihkan rumput, mengairi, memupuk padi, dan memberi pestisida. Padi terus tumbuh, mulai berbunga hingga membentuk gabah matang. Gabah tersebut juga dengan bulir padi yang terbungkus dalam kulit padi atau sekam. Tahap pertumbuhan padi berlangsung sekitar 10 hari sampai 130 hari atau sekitar 3 sampai 4 bulan. Nah, setelah panen, padi ditumbuk dengan lesung. Karena teknologi sekarang sudah berkembang, gabah dapat digiling menggunakan mesin penggiling padi. Kalian tahu tidak? Dalam setiap butir padi mengandung sari-sari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, dalam setiap butir padi sebenarnya mengalami proses yang panjang sekali. Sekarang kalian perhatikan proses padi menjadi nasi yang akan Ibu jelaskan agar kita lebih menghargai makanan dan lebih bersyukur terhadap Tuhan, agar apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita dapat syukuri dengan baik dan lebih menghargai makanan. Proses yang pertama adalah petani mengolah tanah persawahan selama 1-7 hari sampai tanah itu menjadi gembur. Setelah tanah diproses atau diolah, lalu petani menanam padi. Nah, waktunya 1-7 hari. Nah, dalam waktu 3-4 bulan, petani merawat padi dengan cara diberi pupuk, diberi pestisida, dijaga dari hewan-hewan, dan diberi air. Nah, proses yang keempat adalah petani memanen padi yang sudah tumbuh, yaitu prosesnya bisa 1-7 hari. Nah, ketika padi sudah dipanen, maka petani langsung menjemur padi tersebut dan menggiling padi tersebut. Petani juga membutuhkan sinar matahari agar padi menjadi kering. Waktunya 1-7 hari, atau tergantung dari sinar matahari yang ada. Nah, tapi jika hujan, petani tidak bisa menjemur padi. Nah, setelah padi kering, lalu ditumbuk atau kalau sekarang bisa digiling menggunakan mesin penggiling padi. Nah, proses yang keenam adalah petani menjual beras atau menjual padi yang sudah digiling menjadi beras kepada pemasok. Nah, lalu dari pemasok beras dijual kepada penjual-jual yang di toko atau di pasar untuk dibeli oleh masyarakat. Nah, proses yang ketujuh adalah ketika ibu sudah membeli beras, lalu ibu memasaknya atau menanaknya. Nah, ketika memasak, itu memerlukan waktu sekitar 1 jam atau bisa lebih. Kita siap untuk memakan nasi tersebut. Ketika makan nasi, kalian jangan lupa berdoa ya. Setelah makan, juga kalian harus berdoa. Nah, ketika kalian memakan, kalian tidak memerlukan waktu yang lama, paling hanya 15 menit. Ternyata proses untuk menjadi nasi begitu panjang. Oleh karena itu, kita harus selalu menghargai dan selalu bersyukur. Nah, selain kita menghargai nasi, kita juga harus menghargai alam yang sudah memberikan banyak manfaat kepada kita. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ada 3 gambar. Gambar yang pertama adalah seorang anak yang sedang menanam pohon. Nah, gambar yang kedua adalah anak yang sedang merawat sebuah tanaman. Nah, gambar yang ketiga adalah
orang yang sedang menebang pohon dan banyak pohon yang dia tebang. Kira-kira gambar mana yang tidak baik dan gambar yang baik? Nah, gambar yang ketiga adalah gambar yang tidak baik. Maka kalian jangan lakukan penebangan pohon karena itu dapat merusak alam. Sedangkan gambar yang pertama dan gambar yang kedua adalah gambar yang baik. Jadi kalian boleh melakukannya. Kalian amati gambar berikut ini. Berikut ini adalah gambar daerah dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dan memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah biasanya berada di sekitar pesisir pantai. Nah, penduduk di dataran rendah sering memanfaatkan lahan untuk pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan industri. Nah, gambar yang kedua adalah gambar dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang memiliki ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Pada daerah dataran tinggi, banyak dimanfaatkan masyarakat untuk tempat rekreasi, objek wisata, tempat refreshing, atau tempat peristirahatan dan usaha pertanian juga perkebunan. Umumnya, daerah dataran tinggi memiliki udara yang sangat sejuk. Nah, ini gambar yang ketiga adalah gambar pantai. Pantai adalah daerah daratan yang berbatasan dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada yang atau datar, ada juga yang terjal. Pantai banyak dimanfaatkan petani untuk menepi setelah mencari ikan, atau pantai yang digunakan untuk objek wisata. Nah, sekarang dari penjelasan yang tadi Ibu jelaskan, kalian isilah kolom berikut ini. Kalian bisa lihat di buku paket di halaman 7. Kalian bisa cari dari sumber-sumber yang lainnya. Bisa di buku lain, di internet, atau di majalah dan lain sebagainya. Coba kalian perhatikan bentuk karya berikut ini. Kalian tahu tidak ini apa? Ini adalah sebuah kolase. Kalian pernah dengar tentang kolase? Kolase itu apa ya? Kolase merupakan sebuah karya seni tempel pada permukaan sebuah gambar. Kolase bisa terbuat dari bahan kertas, kain, kaca, kayu, logam, dan bahan lainnya yang bisa ditempelkan pada sebuah gambar. Kalian perhatikan kolase berikut ini. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam membuat sebuah kolase. Langkah yang pertama, kalian siapkan bahannya, alat-alat dan bahannya. Kalian siapkan bahan bisa berupa sebuah gambar, kertas warna-warni, dan lemnya. Nah, yang kedua, buatlah sebuah sketsa gambar untuk membuat sebuah kolase. Gambarnya sesuai dengan keinginan kalian ya. Nah, yang ketiga, kalian siapkan media yang akan ditempelkan. Bisa dipotong sesuai dengan gambarnya. Nah, yang keempat, atur media yang akan ditempel untuk menutupi keseluruhan sketsa. Nah, kalian jangan lupa tempelkan dengan menggunakan bantuan lem secara perlahan sampai menutupi semua sketsa. Nah, lalu keringkan hasil kolasenya di sinar matahari. Jika sudah kering, kalian bisa pajang hasil kolase buatan kalian di dinding. Nah, itulah cara membuat sebuah kolase. Bagaimana pembelajaran hari ini? Ada yang kurang dimengerti? Jika kurang mengerti, bisa hubungi ibu guru ya. Pergi ke toko beli bunga mawar. Makan beras ketika lapar. Walau corona semakin menyebar, Tetap semangat
dalam belajar. Wassalamualaikum.